worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise that we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Come on, let's sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other. Jesus, the only one who could ever. Worthy of every breath we could ever. We live for you. Oh, we live for you. Sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Let's sing that again. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I'll bring my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. I will build my life upon your firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be. Let's sing that again. And I
there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Hidup manusia bagaikan sebuah perjalanan panjang dari Mesir menuju tanah terjanji Kanaan. Itulah kenyataan hidup kita, menuju perjalanan yang panjang. Di tengah-tengah perjalanan yang panjang itu, pasti kita menghadapi berbagai peristiwa yang baik, yang mengembirakan atau menyedihkan, mengharukan dan mendukakan. Berbagai-bagai peristiwa lainnya akan kita temui dalam perjalanan hidup itu. Siapapun kita dan apapun status sosial kita, pasti kita mengalaminya. Nah, di tengah-tengah perjalanan hidup yang panjang ini, khususnya waktu kita menempuh kemalangan, kesusahan dan penderitaan, tentunya kita merindukan penyertaan Tuhan. Hari ini, rekan pelayanan saya di Kota Perth, Pastor Ali Mufi, yang tadinya mengembalakan gereja yang bernama Tabernacle Family Church di Perth, menggabungkan gerejanya bersama Bethany House Blessing dan bersedia kehilangan namanya. Dan untuk menggabungkan dua gereja dan bersedia kehilangan nama gerejanya bukanlah hal yang mudah. Tetapi karena Tuhan menyertai, ia melakukannya dan memampukannya. Maka hari ini dengarkan firman yang ia sampaikan, bagaimana setiap kita bisa dapat mengalami penyertaan Tuhan. Shalom. Salam kenal dengan seluruh jemaat Oikos online. Senang sekali hari ini saya bisa menjadi bagian dari gereja Oikos untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bertema hidup disertai Tuhan. Nah, ada hal yang indah yang bisa kita pelajari untuk hidup disertai Tuhan. Ayat yang saya ambil pada saat ini adalah Kejadian 39 ayat yang ketiga sampai kelima. Saya ulangi, Kejadian 39 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan di sini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dan dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, bagi baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah pribadi yang disertai oleh Allah. Ini adalah gambaran kita orang percaya, kita gereja Tuhan yang disertai oleh Tuhan itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf dikatakan dia adalah orang yang disertai Tuhan, sehingga membuat kita bisa melihat ada hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Yusuf, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu berhasil. Saya percaya kalau kita hidup disertai Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti memperoleh hasil. Amin. Percayalah bahwa tindakan kehidupan kita yang disertai sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang menolong kita di dalam setiap waktu, di dalam segala kesulitan sekalipun, untuk membawa kita kepada keberhasilan.
Sehingga ini menjadi penting untuk diketahui oleh kita. Mungkin hari ini kita tahu kehidupan Yusuf. Kenapa saya angkat kisah Yusuf? Bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Namun kita pun tahu kehidupan Yusuf itu tidak seperti yang kita duga. Bahwa dia berjalan dengan baik, dia berjalan dengan enaknya hidupnya. Awalnya Yusuf memang hidup dalam keadaan yang enak. Karena dia ada anak kesayangan Yakub. Dia adalah anak bungsu yang sangat disayangi. Tapi kita pun tahu bahwa kisah yang diceritakan di dalam Kejadian 39 ini sebuah kisah yang nantinya kita melihat bahwa Yusuf harus masuk ke dalam deranya kehidupan. Mungkin hari ini kita sebagai orang yang percaya, kita percaya hidup disertai Tuhan, namun kita juga merasakan ada derah kehidupan, ada sesuatu yang kita alami seperti Yusuf. Nah, kita akan belajar bagaimana seorang yang disertai Tuhan itu bisa berhasil di dalam segala sesuatu. Bahkan bukan cuma berhasil, tapi kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Yusuf di sini dikatakan, karena Yusuf disertai Tuhan dan dia bekerja pada tuannya Potifar, maka rumah orang Mesir itu dikatakan diberkati oleh karena Yusuf. Nah, di sini kita pun belajar bahwa hidup kita disertai Tuhan. Selain kita diberkati, selain kita mengalami Tuhan, kita pun akan menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Namun, kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kehidupan Yusuf yang disertai Tuhan itu bisa sedemikian rupa membuat Yusuf bertahan di tengah-tengah derah kehidupannya. Kita tahu derah yang dimaksud adalah Yusuf harus mengalami 13 tahun masa penderitaan. Dari dia dimasukkan ke sumur kering oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, lalu dikhianati oleh istri Potifar, lalu harus masuk penjara. Bahkan terakhir dia ada di penjara itu sekian waktu baru keluar menjadi orang kedua di Firaun, di Mesir pada zaman Firaun itu. Nah, kita lihat di sini. Hari ini mungkin kita juga mengalami sebuah kondisi yang tidak kita harapkan seperti Yusuf. Yusuf yang mengharapkan saudara-saudaranya mengasihi dia, tapi ternyata dia harus mengalami sebuah pengkhianatan dari saudara-saudaranya dan membuat dia menjadi hidup di dalam derita. Hari ini mungkin kita juga seperti Yusuf mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Yaitu mungkin kalau saya ambil contoh dengan masa pandemi COVID. Siapa yang berharap kita ada di tengah-tengah situasi COVID-19? Nggak ada satu orang pun di dunia ini berharap seperti itu. Tapi semua sudah terjadi dan kita ada di dalam situasi itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi yang demikian? Di tengah-tengah masa pandemi COVID tersebut. Kita mungkin merasa terpenjara, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berkegiatan seperti apa adanya, bahkan mendapat banyak tekanan, ancaman dalam situasi kehidupan kita saat ini. Seperti Yusuf. Yusuf ada di penjara, dia tidak tahu sampai kapan dia harus bisa keluar. Dan dia pasti mengalami banyak hal di dalam penjara. Tapi hari ini kita akan belajar apa yang dijalankan Yusuf. Kita tahu di dalam penyertaan Tuhan, dia dikuatkan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbagi, ada 5 tindakan. Sebagai orang yang disertai Tuhan, kita harus melihat dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita 5 tindakan yang harus kita perhatikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita baca Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Yang pertama, ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita. Saya percaya Yusuf bertahan karena Yusuf menjaga hati. Kenapa saya katakan begitu? Tentu sebagai orang yang dikhianati oleh saudara-saudaranya, ini saudara dekat, saudara kandung, melakukan semuanya ini kepada dia, dan akhirnya dia harus berakhir hidup di penjara. Tadinya dia adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya Yakub. Dia hidup enak bersama dengan keluarga, tapi dia harus mengalami pengasingan yang begitu rupa. Bahkan dia harus ada di dalam posisi budak. Dia menjadi budak. Kita tahu kehidupan budak bukanlah sebuah kehidupan yang enak. Kehidupan budak itu tidak ada pilihan. Semua ditentukan oleh tuannya.
Dia tidak punya hak untuk memilih, dia tidak bebas, dia tidak merdeka. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf bertahan karena dia menjaga hati. Untuk tidak apa? Untuk tidak memiliki kepahitan dengan kakak-kakaknya, untuk tidak kecewa ataupun marah ataupun dendam. Kita pun tahu hal ini ketika dia kelak kemudian bertemu dengan kakak-kakaknya. Yusuf tidaklah menghukum mereka, bahkan Yusuf mengampuni mereka. Ini bukti bahwa Yusuf menjaga hatinya. Mungkin tidak cuma untuk dengan kakak-kakaknya, di dalam penjara, di masa dia 13 tahun menderita, ada sekian banyak hal yang bisa membuat kepahitan hatinya. Tapi Yusuf sebagai orang yang cinta Tuhan, dia percaya, dia disertai Tuhan, dia menjaga hatinya seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti ada sesuatu yang penting untuk kita jaga hati kita. Kenapa begitu penting Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita? Karena hati kita adalah tempat di mana rasa kehidupan itu keluar. Seperti di sini dikatakan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saya ambil contoh supaya kita mudah untuk mengerti hal tersebut. Kalau kita tidak menjaga hati, sesuatu di dalam diri kita yang tidak kita jaga, itu akan mempengaruhi ya sesuatu yang kita rasakan. Sebagai contoh, kalau hari ini saudara punya hati yang gelisah, hati yang penuh kekhawatiran, yang bimbang, ya, dan saat ini di atas meja makan, saudara diberi makanan yang paling enak, katakanlah steak yang saudara sukai, daging yang begitu empuk, daging yang begitu mahal harganya. Tapi saudara karena hatinya lagi galau, hatinya lagi takut, saudara tidak punya nafsu, gairah untuk makan. Tapi sebaliknya, kalau saudara punya hati yang damai, hati yang tenang, makanan mungkin sederhana. Ya, mungkin itu cuma semangkok, ya, noodle, instant noodle. Ya, bisa rasakan nikmatnya. Itu karena apa? Ada hati yang gembira. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, di sini kita perlu menjaga hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, di dalam situasi dunia saat ini, mari belajar firman Tuhan. Jaga hati kita. Supaya dengan menjaga hati kita, kita bisa bertahan sebagai orang-orang yang percaya dalam pemeliharaan Tuhan, seperti Yusuf bertahan, dan kelak kita akan mengalami kemenangan yang dahsyat yang datang daripada Tuhan. Nah, hal yang kedua kita lihat, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa yang dimaksudkan di sini? Buanglah ya mulut yang serong. Mulut yang serong ini adalah mulut yang selalu mengeluh, mulut yang selalu berkata-kata yang tidak benar, artinya mulut yang tidak mengatakan sesuatu yang baik. Ingat, sebagai orang yang percaya, orang yang memiliki firman Tuhan, tentu kita akan memperkatakan firman yang membangun, bukan memperkatakan sesuatu perkataan yang justru menjatuhkan iman kita ataupun semangat hidup kita. Hari ini mungkin di tengah-tengah situasi masalah, bisa membuat engkau mengeluh, bisa membuat kita semua, ya katakanlah berkeluh kesah. Mungkin kita protes tentang keadaan yang ada. Tapi ingat, semua itu tidak membantu. Semua itu tidak akan membantu kita untuk keluar dari tekanan yang ada. Hanya satu hal yang bisa menolong kita adalah mulut yang kita jaga. Mulut yang selalu memperkatakan sesuatu yang baik, apalagi memperkatakan firman yang punya kuasa untuk memperbaiki, untuk memulihkan, untuk memperbarui segala sesuatu. Hal yang sulit untuk kita mempraktekkan firman, seringkali itu juga tergantung pada mulut kita. Hati ingin percaya, hati punya iman, tapi ketika mulut tidak sejalan dengan hati kita, maka saya percaya tindakan perbuatan kita tidak lagi mencerminkan iman kita. Hati boleh mengatakan aku percaya Tuhan pasti menolong, tapi ketika mulut mengatakan tidak mungkin, sulit, mustahil, tidak ada harapan, lalu apakah kita masih bisa percaya dengan apa yang ada di hati kita? Tentu tidak, bukan? Nah, oleh sebab itu
Selain kita pertama, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan kedua, buanglah mulut yang serong. Ya, perkatakanlah sesuatu yang benar. Dan yang ketiga, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apa? Kita harus selalu mempunyai satu pandangan yang tetap dalam iman kita. Tentang apa? Tentang janji Allah. Tentang apa? Allah itu sendiri. Karena dia adalah sumber pertolongan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Bukankah di dalam Mazmur mengatakan bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sangat terbukti. Di sini kita perlu mempunyai pandangan yang benar. Masalah adalah sebuah masalah, tapi bukan sesuatu yang buruk ketika kita bisa memandang dengan baik. Seringkali masalah, situasi di sekitar kita menjadi buruk oleh karena kita melihatnya dengan pandangan yang salah atau memandangnya dengan sesuatu yang buruk. Maka jadilah seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita mau memandang masalah itu sesuatu yang baik, artinya menjadi sebuah motivasi membangun kita, ya, membuat kita punya semangat untuk menghadapinya. Saya percaya semua itu akan menjadi baik, bahkan menjadi sebuah pengalaman yang indah untuk kita ceritakan, untuk kita bagikan, apalagi pengalaman bersama dengan Tuhan. Demikianlah saya katakan, firman katakan kepada kita, mari milikilah mata yang selalu memandang ke depan, memandang kepada janji Allah, memandang kepada pengharapan Tuhan. Karena semua itu masih ada untuk kita dan selalu ada untuk kita sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Itu pun suatu janji yang terus Tuhan ingatkan kepada kita. Dia akan datang untuk menjemput kita. Dan kita lihat hal berikutnya pada ayat yang ke-26, hal yang keempat, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata. Tempuhlah jalan yang rata itu tidak lain adalah firman Tuhan. Jalanilah firman yang sudah kita dengar. Lakukanlah firman itu. Jangan ada keraguan. Jangan ada sebuah paksaan untuk melakukan firman. Harus punya kerelaan. Dalam firman Tuhan juga dikatakan kita harus punya kasut yang rela untuk memberitakan Injil. Disitulah kita bilang kita perlu hidup benar-benar melakukan firman. Bukan cuma menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Ingat, firman yang kita dengar sekalipun punya kuasa, tapi kalau kita tidak melakukannya, tidak menjalankan firman itu, kuasanya sepertinya terdiam begitu saja. Tapi ketika kita melakukannya, maka kuasanya itu seperti melingkupi kita. Kuasanya kita ambil dari apa yang kita lakukan, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dengan demikian kita sudah memakai kuasa Tuhan untuk menghadapi. Hanya dengan kuasa Tuhan. Hari ini apalagi yang bisa kita andalkan? Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Ini bukti bahwa kedaulatan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kita boleh punya segala-galanya secara harta, apapun, posisi, kedudukan. Tapi semua itu tidak ada satupun hari ini yang bisa menyelamatkan kita dari kondisi COVID ini. Hanya kedaulatan Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, hanya kasih Tuhan yang bisa menolong kita dan menyembuhkan kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah pelajaran yang indah bahwa kita disertai Tuhan, maka ada keberhasilan yang kita peroleh seperti Yusuf. Dan yang kelima, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Belajarlah untuk selalu setia pada firman. Jangan menyimpang. Jangan sekali-sekali kita menyimpang daripada apa yang dikatakan firman. Karena dia adalah terang. Dia adalah pelita untuk setiap langkah kehidupan kita. Menunjukkan bahwa dia adalah tuntunan untuk kita. Kepada apa? Kepada pengharapan yang kita butuhkan. Kepada pertolongan yang kita mintakan. Dan di situ kita akan melihat hal yang begitu indah akan terjadi. Jadi ingat untuk seperti Yusuf bertahan di tengah-tengah deraan kehidupannya, khususnya masa 13 tahun di dalam penantian janji Allah menjadikan dia orang yang terhormat. Dia dapat melakukan semua itu karena dia
mau menjaga hati, mau menjaga mulut. Di tengah-tengah situasi penjara itu, saya percaya dia pasti menjaga perkataannya sehingga dia disukai oleh banyak orang, sehingga dia tetap semangat menanti hari pengharapan dia, hari kebebasan dia. Bahkan dia selalu memandang, selalu berfokus pada janji Allah, mimpi yang pernah dia dapatkan. Bahkan dia tempuh segala firman yang dia tahu, yang dia mengerti, yang dia pahami, dan dia melakukan semua itu dengan setia. Akhir kata, sebagai penutup dari tema firman Tuhan hari ini, kita dipastikan untuk mengalami sebuah situasi kalau kita memang orang yang setia menjalankan firman. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Di sini dikatakan kepada kita, Yakobus 1 ayat 25. Ingat, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan yang sempurna. Di dalam dunia ini tidak ada satupun hukum yang sempurna, hanya hukum Allah yang sempurna. Dan di sini dikatakan hukum yang memerdekakan orang. Hukum mana yang bisa memerdekakan kita? Ingat, hanya hukum dari firman Tuhan itu. Kita ditebus oleh Yesus. Kita dimerdekakan oleh Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan kita dari kehidupan yang terbelenggu. Hari ini kita menikmati firman Tuhan yang datang untuk membebaskan kita dari semua tekanan apapun. Selama kita berpegang, dan di sini dikatakan tekun di dalamnya, artinya kita teguh. Tekun itu rajin. Kita kerjakan dengan benar, kerjakan dengan kesungguhan hati kita, bukan cuma kesungguhan hati, ketulusan hati, kesukaan hati kita terhadap firman itu. Percayalah, di sana dikatakan, dengan demikian kita bukan mendengar untuk melupakannya, tapi kita mendengar untuk melakukannya. Maka janjinya adalah Ia akan berbahagia. Yaitu siapa? Yaitu kita semua akan berbahagia oleh perbuatan kita dengan firman Tuhan itu. Jadi sekali lagi, perbuatan kita dengan firman Tuhan akan membuat kita menikmati kebahagiaan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan firman dan perlu penyertaan-Mu, Tuhan tolong anak-anak ciptaan-Mu. Bagi yang belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus, pegang tangan-Mu di dada. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Saya orang berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Bagi anak-Mu yang sudah percaya, biar pegang juga tangan di dada, tanda minta penyertaan Tuhan. Karena tidak bisa dan tidak mampu berjalan sendiri. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, sertai anak-anak-Mu. Dalam nama di atas segala nama hamba berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang mendengarkan firman dan membutuhkan pelayanan follow up lebih lanjut, hubungi nomor telepon yang tertera di video ini. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan Yesus memberkati.